Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zakat dan undang-undangnya. Ini adalah materi kelas 10 semester 1. Kita mulai dari kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar dari materi ini adalah mengevaluasi ketentuan zakat dalam hukum Islam dan undang-undang pengelolaan zakat. Dan keterampilannya adalah mengkomunikasikan penerapan ketentuan zakat dan undang-undang pengelolaan zakat. Selanjutnya untuk indikator pencapaian kompetensi adalah menganalisis ketentuan zakat, kemudian membandingkan konsep zakat dan pajak, menelaah undang-undang pengelolaan zakat, dan menganalisis pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk menganalisis bagaimana ketentuan zakat dengan tepat, bagaimana konsep zakat dan pajak, kemudian bagaimana sih undang-undang pengelolaan zakat, serta bagaimana pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang ketentuan zakat, konsep zakat dan pajak, undang-undang pengelolaan zakat, serta pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat. Kita mulai dari ketentuan zakat, bahwa seperti yang kita ketahui, zakat itu ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu adalah zakat yang berhubungan dengan jiwa, dan zakat mal adalah zakat harta. Nah, di sini kita akan lebih memfokuskan pada zakat mal. Zakat mal nanti yang akan kita pelajari tentang zakat emas dan perak, zakat binatang ternak, zakat pertanian, zakat investasi, dan zakat profesi. Kita awali dari zakat fitrah. Zakat fitrah bisa disebut juga dengan zakat jiwa. Kemudian zakat ini dibayarkan apabila seseorang masih hidup, menemui akhir Ramadan, dan memiliki kelebihan makanan. Dan zakat ini dibayarkan dengan bahan makanan pokok tergantung dari daerahnya masing-masing, senilai kurang lebih 2,5 kg. Zakat ini diberikan kepada mustahik zakat yang ada 8 itu, seperti yang kita ketahui, ada fakir, miskin, mu'alaf, ghorim, sabilillah, ibnu sabil, rikob. Selanjutnya zakat mal. Zakat mal bisa disebut juga dengan zakat harta, yaitu ketika seseorang memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi nisab dan haul pada hari tertentu. Jadi ketika nisab dan haulnya sudah terpenuhi, maka dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat mal. Kemudian dikeluarkan sesuai dengan kadar dan ketentuan zakat, karena masing-masing harta itu berbeda kadarnya. Kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut. Untuk zakat mal, yang pertama adalah zakat emas dan perak, yaitu seseorang wajib mengeluarkan zakat emas dan perak ini apabila sudah memenuhi nisab dan haulnya. Nah, nisab dari emas ini adalah 93,6 gram. Apabila dia memiliki emas selama 1 tahun dengan kadar 93,6 gram, maka dia wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari harta yang dia miliki itu. Begitu pula dengan perak. Perak nisabnya adalah 624 gram. Ketika sudah dimiliki selama 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Yang kedua adalah binatang ternak. Kalau untuk binatang ternak ini bisa meliputi unta, sapi, kerbau, kambing, atau domba dengan ketentuan nisabnya yang bermacam-macam. Nah, apabila seseorang memiliki hewan ternak tersebut kemudian sudah memenuhi haulnya selama 1 tahun, maka dia juga wajib mengeluarkan zakat berupa binatang ternak itu dengan
ketentuannya masing-masing. Yang ketiga adalah zakat pertanian. Jenis pertanian yang dikeluarkan zakatnya di sini ada padi, kemudian biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, serta rumput-rumputan. Nah, kurang lebih kadar nisabnya sama, yaitu 750 kg. Dan haulnya adalah setiap kali panen. Jadi apabila setiap kali panen kok memenuhi nisabnya yaitu 750 kg, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, kadar zakatnya bermacam-macam. Ada 5%, ada 7,5%, ada 10%. 5% itu apabila dia dalam perawatannya, pengairannya itu membutuhkan biaya, maka zakatnya cukup 5%. Kalau dalam perawatannya itu pengairan terkadang alami, terkadang membutuhkan biaya, maka zakatnya 7,5%. Kalau dalam pengairan itu 100% menggunakan cara alami, tidak mengeluarkan biaya, maka zakatnya adalah 10%. Yang keempat adalah zakat investasi. Nah, zakat investasi di sini seperti halnya saham-saham tersebut, apabila saham itu berkaitan dengan perusahaan, maka itu wajib dizakati. Namun apabila tidak, maka tidak wajib dizakati. Dan kadar zakat bagi zakat investasi ini adalah 2,5%. Yang kelima adalah zakat profesi. Nah, di sini zakat profesi ini merupakan ketentuan yang termasuk ke dalam kontemporer ya. Jenis-jenis harta yang wajib dizakati dalam zakat profesi ini adalah perdagangan, baik ekspor, impor maupun penerbitan, kemudian industri baja, tekstil, keramik, granit, batik, ataupun industri pariwisata, kemudian real estate juga, ada perumahan, penyewaan, jasa notaris, akuntan, travel, desainer, dan seperti halnya pendapatan yang mendapatkan gaji, mungkin seperti guru, dokter, dan lain sebagainya. Nah, nisab dari zakat profesi tersebut adalah 93,6 gram, sama dengan nisab emas, dan kadarnya juga 2,5%. Yang terakhir adalah zakat rikas. Rikas di sini adalah barang temuan, bisa juga ketika mungkin kita menemukan suatu harta terpendam dan lain sebagainya, maka itu masuk ke dalam zakat rikas. Jadi ada zakatnya yaitu 20%. Dan ini ada nisab dan haul, tadi sudah kita bahas bersama-sama bahwa yang namanya nisab itu adalah batas minimal harta yang kita miliki yang wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan haul adalah batas minimal waktu ketika kita memiliki harta tersebut. Nah, ini ada video pembelajaran tentang zakat mal. Berikutnya ini juga ada ketentuan zakat emas dan perak. Selanjutnya ada video tentang zakat binatang ternak. Penjelasan lebih lanjut ini juga tentang zakat pertanian dan cara menghitung zakatnya. Ini mengenai zakat investasi. Dan terakhir adalah tentang zakat profesi. Oke, kali ini kita akan masuk kepada undang-undang pengelolaan zakat. Jadi di Indonesia sendiri sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Undang-undangnya itu ada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Di sana ada bab 1, bab 2 tentang ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan zakat. Undang-Undang pengelolaan zakat dalam bab 1 pasal 1 itu adalah ketentuan
dari pengelolaan zakat, misalnya seperti muzaki, mustahik, badan amil zakat, lembaga amil zakat. Kemudian pada bab 1 pasal 2 itu berbicara tentang pengelolaan zakat, itu harus ada berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, dan terintegrasi. Sedangkan pada pasal 3 itu tentang tujuan pengelolaan zakat. Pasal 4 nanti kita berbicara tentang zakat fitrah dan zakat mal. Untuk pasal 5 itu tentang pengelolaan zakat. Ada Badan Pengelolaan Zakat Nasional atau Basnas. Pasal 6 itu tentang lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat. Dan pasal 7 itu adalah fungsi dari Basnas. Terakhir adalah kita akan mengetahui bagaimana perbedaan antara zakat dengan pajak, karena terkadang masih terjadi perbedaan persepsi antara zakat dengan pajak. Apa sih perbedaan zakat dan pajak? Perbedaan zakat dan pajak adalah secara hukumnya. Yang pertama, zakat itu wajib, yang mewajibkan siapa? Itu adalah agama, sudah ditentukan oleh agama. Sedangkan pajak itu adalah kebijakan dari pemerintah. Yang menentukan semuanya adalah pemerintah. Jadi mungkin kadarnya, waktu pembayarannya, dan lain sebagainya itu pemerintah yang menentukan. Sedangkan kalau zakat itu tentu saja agama yang sudah memberikan rambu-rambunya. Dan zakat ini sebagai wujud takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pajak sebagai wujud taat aturan pada pemerintah atau negara. Kemudian penyalurannya untuk zakat itu diberikan kepada mustahik zakat atau orang-orang yang wajib menerima zakat. Sedangkan pajak itu disalurkan mungkin untuk pembangunan atau untuk kepentingan negara yang lainnya. Oke. Sekarang kita akan berbicara tentang badan pengelolaan zakat. Jadi badan pengelolaan zakat itu ada 3. Yang pertama adalah BAS, Badan Amil Zakat. Yang kedua LAS, Lembaga Amil Zakat. Dan yang ketiga adalah UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Nah, apa perbedaan dari ketiganya? Oke, perbedaan mendasar antara ketiga hal ini adalah BAS itu adalah lembaga pengumpul dan pendayagunaan dana zakat yang diberikan oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Jadi BAS itu yang membentuk adalah pemerintah, itu adalah Badan Amil Zakat yang resmi. Kemudian LAS dan UPZ adalah bentukan atas dasar swadaya masyarakat yang tujuannya LAS dan UPZ ini adalah membantu BAS dalam mengelola zakat. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang zakat, mulai dari ketentuan zakat, zakat fitrah dan zakat mal, kemudian tentang perbedaan zakat dan pajak, kemudian undang-undang pengelolaan zakat dan badan pengelolaan zakat. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.